Selamat datang kembali di kuliah statistika. Materi kali ini berjudul distribusi sampling, dan lebih khususnya lagi adalah distribusi sampling rata-rata. Materi ini sebenarnya merupakan suatu prasyarat bagi salah satu fase dalam statistika yang dinamakan statistika inferensial atau statistika induktif. Tanpa kita memahami esensi dari distribusi sampling, kita tidak dapat memahami apa yang menjadi landasan bagi metode penyimpulan dalam statistika. Statistika menjadi sangat penting dengan adanya statistika induktif. Dalam statistika induktif, kita berusaha menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan hasil sampling. Dalam praktik sesungguhnya, populasi yang kita hadapi anggotanya sangat banyak atau bahkan tak berhingga banyaknya. Sedangkan sampel yang diambil biasanya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan banyaknya anggota populasi. Contohnya begini. Misalnya di suatu perguruan tinggi terdapat 10.000 orang mahasiswa aktif. Misalnya kita ingin tahu berapa rata-rata penggunaan pulsa dalam sebulan oleh 10.000 orang mahasiswa tersebut. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan cara sensus. Ingat bahwa dalam pengambilan data dengan cara sensus, semua anggota populasi diambil datanya. Jadi, apabila kita terapkan cara sensus, kita menanyai semua mahasiswa tersebut, sebanyak 10.000 orang. Berapa rupiah penggunaan pulsa mereka dalam sebulan. Tetapi, berapa banyak waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan untuk mewawancarai 10.000 orang tersebut. Tentu cara seperti ini mengakibatkan penghamburan waktu, tenaga, dan biaya. Untungnya ada statistika induktif. Dengan menggunakan statistika induktif, kita cukup menanyai sebagian saja dari antara 10.000 orang mahasiswa itu. Anggaplah dari 10.000 orang mahasiswa itu kita mewawancarai 100 orang mahasiswa saja. Dari 100 data hasil sampling ini, kita dapat menghitung rata-ratanya. Anggaplah misalnya dari 100 data ini kita memperoleh rata-rata Rp180.000 per bulan. Dengan menggunakan statistika induktif, angka Rp180.000 ini kemudian diolah menggunakan serangkaian tahap yang pada akhirnya kita dapat menyimpulkan mengenai rata-rata penggunaan pulsa per bulan oleh 10.000 orang mahasiswa tadi. Materi kali ini tidak membahas bagaimana cara mengolah hasil sampling tadi menjadi suatu kesimpulan yang berlaku untuk keseluruhan anggota populasi. Namun, kita akan belajar bagaimana keterkaitan antara hasil sampling dengan keseluruhan populasi. Logikanya, apabila kesimpulan bagi seluruh anggota populasi dapat ditentukan berdasarkan hasil sampling, berarti ada keterkaitan antara hasil sampling itu dengan keseluruhan populasi. Nah, bagian itulah yang dipelajari kali ini. Bagaimana hubungan atau keterkaitan antara hasil sampling dengan keseluruhan populasi. Tetapi dalam kesempatan ini, pembahasan dibatasi pada keterkaitan antara rata-rata hasil sampling dengan rata-rata populasi. Mari kita lihat sebuah contoh. Misalnya ada populasi seperti ini. Jadi populasi yang kita hadapi adalah populasi berat badan 5 orang. Jadi populasi yang kita amati terdiri dari 5 orang. Namanya misalnya saja A, B, C, D, dan E. A itu beratnya 78 kg, B 60 kg, C 60 kg, D 54 kg, E 48 kg. Pada kenyataannya, anggota populasi tidak sesedikit ini. Dalam praktik penelitian yang sesungguhnya, anggota populasi itu banyak sekali, atau bahkan tak berhingga.
Dalam pembelajaran, kita gunakan sedikit saja anggota populasi agar hemat waktu dan mempermudah pemahaman. Jadi anggaplah memang anggota populasi kita hanya 5 orang. Rata-rata populasi tersebut adalah 60 kg. Dapat dari mana? Ya, dari mana kita bisa mengetahui bahwa rata-rata populasi tersebut 60 kg? Ya, kita jumlahkan 78 kg ditambah 60 kg ditambah 60 kg ditambah 54 kg ditambah 48 kg. Kemudian hasil penjumlahan itu dibagi 5 ya. Nah, akan dihasilkan 60 kg. Pada kenyataan sesungguhnya, rata-rata populasi ini tidak diketahui besarnya. Saya ulangi, pada kenyataan sesungguhnya, rata-rata populasi ini tidak diketahui besarnya. Justru dengan statistika, kita berupaya untuk mencari angka ini. Dalam praktik penelitian, angka tersebut dicari berdasarkan hasil sampling. Sekarang misalnya, dalam rangka mencari rata-rata populasi itu, kita melakukan sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Perlu diingat bahwa di dalam statistika ada 2 cara di dalam melakukan sampling, yaitu bisa dilakukan sampling dengan pengembalian, bisa dilakukan juga tanpa pengembalian. Untuk kali ini dimisalkan samplingnya dilakukan tanpa pengembalian. Apa artinya sampling tanpa pengembalian itu? Ya. Nah, misalnya kita ingin melakukan sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Ya, bagaimana pelaksanaannya? Jadi, dari antara 5 anggota populasi itu, kita pilih 3 orang sampel secara acak. Setelah sampel pertama diambil dan diukur berat badannya, sampel tersebut disisihkan dari anggota yang lain. Jadi sekarang tersisa 4 orang untuk dipilih lagi secara acak. Kemudian 1 orang diambil lagi secara acak dari antara 4 orang yang tersisa tadi. Lalu diukur lagi berat badannya. Orang ini pun disisihkan lagi dari anggota populasi lainnya. Sehingga sekarang tersisa 3 orang untuk dipilih lagi secara acak. Kemudian untuk terakhir kalinya, 1 orang diambil lagi secara acak dari 3 orang yang tersisa tadi. Lalu diukur lagi berat badannya. Jadi pada akhir sampling kita memiliki 3 data hasil pengukuran berat badan. Yang 2 lagi tidak diukur karena memang kebetulan tidak terpilih sebagai sampel. Nah, dari 3 data hasil sampling ini kita hitung rata-ratanya. Nilai rata-rata yang diperoleh dinamakan rata-rata sampel. Jadi pada prinsipnya di dalam sampling tanpa pengembalian, sebelum mengambil sampel berikutnya, sampel sebelumnya tidak dikembalikan lagi ke dalam kelompok. Nah, sehingga tidak mungkin 1 orang yang sama diukur 2 kali. Ya. Kalau di dalam sampling tanpa pengembalian. Nah, sekarang bagaimana kalau di antara 5 orang tadi akan dilakukan sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Ya. Nah, apabila di antara 5 orang ini dipilih 3 orang secara acak tanpa pengembalian, maka ada 10 kemungkinan sampel yang terambil. Mungkin saja yang terpilih sebagai sampel orang yang bernama A, B, dan C. Mungkin juga orang yang terpilih A, B, dan D. Bisa juga A, B, dan E. Bisa juga B, C, dan D. Dan seterusnya. Ada 10 kemungkinan. Nah, seandainya yang terpilih adalah A, B, dan C, maka akan diperoleh rata-rata 66 kg. Dapat dari mana? Kalau diperoleh sampel A, B, dan C, berarti rata-rata yang didapatkan
itu dihitung dengan cara berat badan A ditambah berat badan B ditambah berat badan C dibagi 3. 78 ditambah 60 ditambah 60 kemudian dibagi 3 ya, yaitu 198 dibagi 3 yaitu 66 kg. Namun kalau kebetulan yang terpilih adalah A, B, dan D, maka rata-rata yang diperoleh adalah 78 ditambah 60 ditambah 54 dibagi 3, yaitu 192 dibagi 3 sama dengan 64 kg. Itu kalau kebetulan yang terpilih adalah A, B, dan D. Nah, angka-angka pada kolom ini itu adalah angka-angka yang menunjukkan rata-rata sampel ya. Jadi kalau yang terpilih A, B, dan C, maka rata-rata sampel yang diperoleh adalah 66 kg. Namun apabila yang terpilih adalah A, B, dan D, maka rata-rata sampel yang diperoleh adalah 64 kg ya. Demikian seterusnya sampai kemungkinan yang terakhir yaitu B, D, dan E ya, 54 rata-rata sampel 54 kg. Nah, kemudian hasil ini, kalau kita perhatikan hasil ini ya. Di sini ada 10 hasil, namun rata-rata sampel yang diraih hanya memuat 7 kemungkinan ya. Itu 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ya. Nah, yang 54 ini terjadi 2 kali ya. Yaitu apabila terambil C, D, dan E atau B, D, dan E. Itu akan diperoleh rata-rata sampel 54 kg ya. Kemudian yang 56 kg itu hanya terjadi 1 kali. Yaitu kalau kebetulan yang terambil adalah B, C, dan E. Kemudian rata-rata 58 kg itu akan didapat apabila kebetulan yang terambil adalah B, C, dan D. Demikian seterusnya. Jadi semuanya ada 10 kemungkinan. Nah, dari 2 kolom ini kita bisa menyimpulkan bahwa 20% peluangnya kita akan mendapatkan rata-rata sampel 54 kg ya. Dapat dari mana 20%? Dari 2 dibagi 10 dikali 100% ya. Jadi 20%. Nah, berapa peluang diperolehnya rata-rata sampel 56 kg? Peluangnya adalah 10%. Dapat dari mana? Dari 1 dibagi 10 dikali 100%. Ya. Demikian seterusnya. Ya. Nah, apa artinya distribusi ini? Ya. Apa artinya distribusi ini? Distribusi ini menunjukkan besarnya peluang didapatkannya rata-rata sampel yang ditunjukkan apabila dilakukan sampling dengan cara demikian. Jadi misalnya, apabila dilakukan sampling tanpa pengembalian dengan ukuran 3, dengan ukuran sampel 3, maka 20% peluangnya diperoleh rata-rata sampel sebesar 54 kg. Kemudian, jika dilakukan sampling tanpa pengembalian dengan ukuran 3, maka 10% peluangnya diperoleh rata-rata sampel sebesar 56 kg. Demikian seterusnya. Kemudian, perlu dipahami juga bahwa bentuk distribusi. Nah, ini gambar ya yang bisa membantu menggambarkan keadaan ini ya, keadaan distribusi rata-rata. Bisa digambarkan seperti ini ya.
Ini tabel yang sebelah kiri itu salinan saja dari yang ini, salinan. Bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian perlu dipahami juga bahwa bentuk distribusi ini itu tergantung dari cara sampling dilakukan dan ukuran sampelnya ya. Jadi kalau ukuran sampelnya saya ubah, maka bentuk yang dihasilkan akan berbeda lagi ya. Sebagai contoh, misalnya sekarang kita ganti ukuran sampelnya menjadi 2. Kita ganti ukuran menjadi 2, sedangkan metode samplingnya tetap, yaitu tanpa pengembalian. Maka dengan cara serupa tadi akan diperoleh hasil seperti ini. Jadi di sini kita ubah ukuran sampelnya bukan 3 tapi 2 ya, tanpa pengembalian. Maka semuanya ada 10 kemungkinan juga kebetulan ya. Jadi bisa yang terpilih A dan B, bisa yang terpilih A dan C, bisa yang terpilih A dan D ya, dan seterusnya. Ada 10 kemungkinan. Nah, kalau kebetulan yang terambilnya A dan B sebagai sampel, maka akan diperoleh rata-rata sampel 69 kg ya. Dapat dari mana? Itu dari 78 kg berat badan A ditambah berat badan B 60 kg. Kita jumlahkan jadi 138 kg dibagi 2, 69 kg. Demikian juga kalau yang terpilihnya A dan C ya, sama juga 69 kg. Namun kalau yang terpilihnya adalah A dan D ya, A dan D, maka rata-rata sampel yang diperoleh adalah 78 kg ditambah 54 kg, yaitu 132 kg dibagi 2 menjadi 66 kg. Ini. Jadi di sini di dalam tabel ini ya, kolom ini menunjukkan rata-rata sampel ya, menunjukkan rata-rata sampel. Itu rata-rata hasil sampling. Sampling dengan ukuran 2 tanpa pengembalian. Dan kalau kita perhatikan, walaupun ada 10 kemungkinan kelompok sampel, namun ternyata rata-rata sampel yang terjadi hanya ada 7 kemungkinan. Bisa 51 kg, bisa 54 kg, bisa 57 kg, sampai dengan 69 kg ya. Ada 7 kemungkinan. Nah, kita akan mendapatkan rata-rata 51 kg apabila yang terpilih sebagai sampel adalah D dan E. Dan kita akan mendapatkan rata-rata sampel 54 kg apabila yang terpilih sebagai sampel adalah B dan E atau C dan E. Ya. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan hasil sampling ini diringkas di dalam tabel yang sebelah kanan ini. Ya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa kita mempunyai peluang 10% untuk mendapatkan rata-rata sampel sebesar 51 kg. Ya. Nah, demikian juga kita mempunyai peluang 20% untuk mendapatkan rata-rata sampel sebesar 54 kg. Kemudian kita mempunyai peluang 20% untuk mendapatkan rata-rata sampel 57 kg. Ya, demikian seterusnya. Nah, dapat dari mana 10% ini? Ya, itu dari 1 dibagi 10 dikali 100%. Ya. Dapat dari mana 20%? Itu dari 2 dibagi 10 dikali 100%. Ya. Menghasilkan 20%. Ya, demikian seterusnya. Dan hasil ini bisa juga disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Ya. Nah, ini gambarnya. Kalau diperhatikan bentuk gambar ini, ya, bentuk distribusi ini berbeda dengan yang sebelumnya, berbeda bentuknya. Ya. Itu karena ukuran sampelnya berbeda. Ya. Jadi bentuk distribusi ini sangat tergantung dari cara sampling dilakukan dan ukuran sampelnya.
Sekarang bagaimana ya apabila sampling dilakukan dengan pengembalian? Ya. Dalam sampling dengan pengembalian, sampel sebelumnya yang telah terambil digabungkan kembali ke dalam populasi asalnya sebelum dilakukan pengambilan sampel berikutnya. Jadi, sampel yang pernah terambil dimungkinkan untuk terambil lagi sebagai sampel pada kesempatan yang lain selama proses sampling dilakukan. Mari kita lakukan hal seperti yang sebelumnya untuk kasus di mana sampling dilakukan dengan pengembalian dengan ukuran sampel 2. Ya, sekarang kita ganti metode samplingnya yaitu dengan pengembalian. Misalnya ukuran sampelnya 2. Maka kalau dilakukan sampling dengan pengembalian dengan ukuran sampel 2, maka semuanya ada 25 kemungkinan ya, 25 kemungkinan kelompok sampel ya. Nah, sebagai contoh, mungkin saja sampel pertama terpilih A, kemudian sampel kedua terpilih A lagi. Ya. Mengapa bisa demikian? Karena sebelum dilakukan sampling yang kedua, hasil sampel yang pertama atau sampel yang pertama itu dikembalikan lagi ke dalam populasi asalnya, ya, sehingga mungkin saja terambil lagi sebagai sampel ya pada kesempatan yang kedua. Nah, kalau misalnya kebetulan sampel pertama dan keduanya itu adalah orang yang sama yaitu A, maka diperoleh rata-rata sampel sebesar 78 kg. Itu 78 kg ditambah 78 kg dibagi 2 ya, menghasilkan 78 kg. Namun kalau kebetulan sampel pertamanya adalah A dan sampel keduanya B, maka akan diperoleh rata-rata sampel 69 kg ya. Itu dari 78 kg ditambah 60 kg, kemudian hasilnya dibagi 2, menghasilkan 69 kg ya. Demikian kasusnya, semuanya ada 25 kemungkinan ya. Ini kalau dihitung ini ada 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13. Nah, ini kalau dihitung sampai ada 25 ya, 25 kemungkinan. Nah, kemudian hasil ini diringkas lagi ke dalam tabel seperti ini. Ya. Nah, di sini kita lihat frekuensi relatif yang paling besar itu ada 20%, yang paling besarnya. Ya. Apa artinya? Ya. Apa artinya? Artinya adalah kalau kita mengambil sampel tanpa pengembalian, ya, tanpa pengembalian dengan diulang, apabila kita melakukan sampling dengan pengembalian dengan ukuran sampel 2, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan rata-rata sampel 54 kg ya. Karena ini peluangnya paling besar, 20%. Nah, kemudian hasil ini pun bisa dituangkan di dalam gambar seperti ini. Kita lihat di sini distribusinya bentuknya berbeda lagi dengan dua yang sebelumnya. Ya. Berbeda lagi bentuknya. Nah, sekarang ternyata ya, distribusi sampling rata-rata juga memiliki rata-rata variansi dan simpangan baku. Ya. Saya ulangi, distribusi sampling rata-rata juga memiliki rata-rata variansi dan simpangan baku. Kita lihat sebuah contoh ya, seperti ini. Tadi dibahas mengenai sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Nah, ini 3 tabel ini disalin dari slide sebelumnya ya. Ini hanya salinan saja, bukan satu hal yang baru. Nah, kita bisa menghitung rata-rata variansi dan simpangan baku untuk
distribusi ini ya. Kita salin lagi yang kolom tabel ketiga ini. Kita salin lagi seperti ini ya. Ini kita salin dua kolom pertama ini. Salin di sini ya. Nah, pertama kita hitung dulu rata-rata ya dari data ini ya. Rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Kita kalikan ini 54 kg dikali 2, 108 kg. 56 kg dikalikan 1, 56 kg dan seterusnya. Dijumlah menghasilkan 600 kg. Dibagi 10 menghasilkan 60 kg. Ya. 60 kg ini dinamakan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Lambangnya adalah mu subscript X bar ya. Ini lambang ya. Mu X bar ini adalah lambang untuk rata-rata dari distribusi sampling rata-rata ya. Di sini X barnya sebagai indeks ya, sebagai subscript ya. Subscript. Jadi ini adalah mu subscript X bar. Nah, kemudian data ini juga mempunyai variansi. Nah, cara untuk hitung variansinya bisa dilihat dari pengerjaan ini. Ada 3 kolom tambahan di sebelah kanan ini. Ya. Jadi langkah pertama kita mengurangi masing-masing rata-rata sampel ini dengan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Jadi masing-masing rata-rata sampel ini dikurangi dengan mu X bar. 54 dikurangi 60 menghasilkan negatif 6. 56 dikurangi 60 menghasilkan negatif 4 dan seterusnya. Nah, kemudian angka-angka pada kolom ini di pangkat 2 ya. Min 6 pangkat 2 36, negatif 4 pangkat 2 16, negatif 2 pangkat 2 4 dan seterusnya. Kemudian angka-angka pada kolom ini dikalikan dengan frekuensi ya. Jadi 2 dikali 36 menghasilkan 72, 1 dikali 16 menghasilkan 16 dan seterusnya. Menghasilkan 168. 168 ini dibagi 10 ya. Menghasilkan 16,8. Nah, itu 16,8 kg pangkat 2 ini adalah dinamakan variansi dari distribusi sampling rata-rata. Lambangnya adalah sigma kuadrat subscript X bar ya, ini lambangnya. Dibacanya adalah variansi dari distribusi sampling rata-rata. Nah, kemudian untuk menghasilkan simpan bakunya, kita sisa menarik akar kuadrat dari variansi tadi. Ya. Diperoleh akar 16,8 mendekati 4,10 kg. Ya. Nah, ini dinamakan simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata. Dilambangkan dengan sigma subscript X bar. Ya. Namanya adalah simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata. Nah, nama lain untuk simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata adalah standard error dari rata-rata. Ya. Jadi 4,10 kg ini bisa juga dinamakan standard error dari rata-rata ya, untuk kasus ini. Nah, saya berikan satu contoh lagi ya. Untuk sampling dengan pengembalian dengan ukuran sampel 2 ya. Ini juga pernah kita bahas tadi ya. Ini bukan tabel yang baru tapi tabel yang tadi disalin lagi untuk sampling dengan pengembalian dengan ukuran sampel 2. Nah, kita bisa mencari rata-rata variansi dan simpanan baku dari data ini. Ya. Itu rata-rata variansi dan simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Nih. Ya, caranya sama seperti tadi. Ya. Langkah pertama kita hitung dulu rata-ratanya. Itu rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya, mu X bar. Ya, kita kalikan ini. Ya.
Kita kalikan masing-masing rata-rata sampel dengan frekuensi 48 kg dikali 1, 48 kg, 51 kg dikali 2, 102 kg, dan seterusnya. Kemudian dijumlah ke bawah ini, ya. Jumlahnya 1500 kg dibagi 25, menghasilkan 60 kg. Ya. 60 kg ini namanya adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Dilambangkan dengan mu subscript X bar. Nah, kemudian setelah menghitung rata-rata ini, kita bisa melanjutkan dengan menghitung variansi, ya, dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, kita tambahkan lagi 3 kolom di sebelah kanan ini. Ya. Nah, kemudian dapat dari mana angka-angka kolom ini? Yaitu dari masing-masing rata-rata sampel ini dikurangi dengan mu X bar. Ya. Jadi 48 dikurangi 60 menghasilkan negatif 12. Kemudian 51 dikurangi 60 menghasilkan negatif 9, dan seterusnya. Kemudian angka-angka pada kolom ini di pangkat 2 menghasilkan ini. Nah, kemudian angka-angka pada kolom ini dikalikan dengan frekuensi. Ya. Jadi 1 dikali 144 menghasilkan 144. Kemudian 2 dikali 81 menghasilkan 162, dan seterusnya. Dijumlah, ya, ini kita jumlahkan semua ke bawah, diperoleh angka 1260 kg pangkat 2. Ya. Kemudian dibagi 25, ya, menghasilkan 50,4 kg pangkat 2. Nah, kemudian apabila angka ini diakarkan, diakar kuadratkan, maka kita akan mendapatkan standard error, ya, dari rata-rata untuk kasus ini, yaitu sebesar 7,10 kg. Nah, itu adalah dua contoh, ya, menentukan rata-rata, variansi, dan simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata. Nah, bagian akhir dari presentasi ini adalah bagian yang terpenting, yaitu mengenai keterkaitan atau hubungan matematis di antara 3 pasang. Ya. Pasangan pertama adalah keterkaitan antara rata-rata dengan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Pasangan kedua adalah keterkaitan antara variansi populasi dengan variansi dari distribusi sampling rata-rata. Dan pasangan ketiga adalah antara simpanan baku populasi dan simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata. Nah, ternyata, ya, baik untuk sampling tanpa pengembalian maupun untuk sampling dengan pengembalian, berlaku bahwa rata-rata dari distribusi sampling rata-rata nilainya sama dengan rata-rata populasi itu. Ya. Di sini harus dibedakan betul mengenai makna simbol-simbol, ya, yang mirip satu sama lain, harus dibedakan. Walaupun mirip, ya, tapi pengertiannya sangat berbeda. Ya. Jadi mu ini adalah rata-rata populasi. Ya. Kalau mu subscript X bar adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, ternyata, ya, baik untuk sampling tanpa pengembalian maupun sampling dengan pengembalian, nilai dari rata-rata distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasi tadi. Ya. Nah, di sini kita simpulkan bahwa nilai rata-rata sampel yang diperoleh dengan cara tadi itu merupakan penaksir tak bias, ya, penaksir yang tidak bias bagi rata-rata populasi. Ya. Nah, ini makna dari pernyataan ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, untuk sampling tanpa pengembalian berlaku hubungan seperti ini. Ya. Sedangkan untuk sampling dengan pengembalian berlaku hubungan seperti ini. Ya.
juga di sini perlu dibedakan dengan betul ya, dengan hati-hati ya. Lambang ini sigma kuadrat subscript X bar itu artinya adalah variansi dari distribusi sampling rata-rata. Kalau yang sigma kuadrat ini itu adalah variansi populasi. Nah, kemudian yang ketiga itu hubungan antara standard error dengan simpangan baku populasi ya. Nah, untuk sampling tanpa pengembalian, hubungan antara standard error rata-rata dengan simpangan baku populasi adalah seperti ini. Nah, sedangkan untuk sampling dengan pengembalian, hubungan antara standard error dari rata-rata dengan simpangan baku populasi, hubungannya seperti ini. Nah, coba kita sekarang verifikasi ya hubungan-hubungan ini tadi ya pada kasus yang dihadapi sekarang ya. Sekarang kita hitung dulu berapa rata-rata populasi ya, berapa variansi populasi dan berapa simpangan baku populasi. Ya. Nah, rata-rata populasi ya kita peroleh dengan cara bagaimana? Dengan cara kita jumlahkan semua anggota populasi ini, jumlahkan semuanya dibagi 5, itu 60 kg ya. Nah, variasi populasi yang kita peroleh dengan cara seperti ini ya, bisa dilihat menghasilkan 100,8 kg pangkat 2. Dan kalau ini kita akarkan, menghasilkan simpangan baku populasi itu sebesar 10,04 kg. Nah, sekarang coba kita periksa hubungan-hubungan ini ya. Kita periksa. Nah, ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, misalnya untuk yang sampling tanpa pengembalian ya, misalnya kita perhatikan untuk yang sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3 ya. Nah, tadi kita sudah memperoleh angka 60 kg ya untuk rata-rata dari distribusi sampling rata-rata ya. Itu kalau kita lihat kembali yang sudah kita peroleh tadi yang ini ya. Nah, ini 60 kg hasil perhitungan yang tadi ya. Nah, ternyata nilai ini 60 kg itu sama dengan rata-rata populasi, nilainya sama ya. Berarti sekarang yang ini sudah kita tunjukkan ya bahwa rata-rata dari distribusi sampling rata-rata itu sama dengan rata-rata populasi itu sendiri ya. Demikian juga untuk sampling dengan pengembalian sama juga ya. Kalau kita lihat untuk yang sampling dengan pengembalian ya, kita lihat di sini diperoleh rata-rata 60 kg. Nah, ini yang sampling dengan pengembalian rata-rata 60 kg ya, yaitu sama dengan rata-rata populasi 60 kg juga sama ya. Nah, berarti yang nomor 1 ini sudah kita tunjukkan ya, yang 1 ini. Nah, sekarang yang kedua ya, yang kedua. Nah, kalau kita terapkan rumus ini ya, kita terapkan di sini pada kasus kita, N besar ini adalah ukuran populasi. Tadi ukuran populasi kita adalah 5, ada 5 orang, A, B, C, D, dan E ya, 5 orang. Kemudian N kecil ini adalah ukuran sampelnya 3 ya. Jadi 5 kurang 3 dibagi ukuran populasi dikurangi 1, dibagi 5 kurang 1 ya. Dikali variansi ya, variansi populasi sudah kita hitung tadi ini 100,8 kg pangkat 2 ini dibagi N dari ukuran sampel 3 menghasilkan 16,8 ya. Nah, ternyata ini ya itu sama dengan hitungan yang tadi ya, hitungan yang tadi 16,8 nih.
Jadi angka ini, ya, angka 16,8 kg ini bisa juga diperoleh bukan dari tabel ini, ya, tapi dari rumus ini, ya, dari rumus ini kita dapatkan 16,8 kg. Nah, demikian juga untuk sampling dengan pengembalian dengan ukuran sampel 2, ya. Untuk mendapatkan 50,4 ini, ya, tidak mesti kita menggunakan kita menghitungnya dari tabel ini, ya, nggak mesti dari tabel ini, ya. Tadi dari tabel ini kita dapat angka 50,4 kg pangkat 2. Nah, angka yang sama ini, ya, bisa diperoleh dengan cara menggunakan rumus ini, ya. Tadi variansi populasinya adalah 100,8 kg pangkat 2, ya, 100,8 dibagi N, ya, N-nya ukuran sampelnya 2, dapat angka 50,4. Nah, demikian juga angka 4,10 yang kita dapatkan, ya, yang ini tidak mesti kita peroleh dari distribusi sampling rata-rata ini, ya, tidak mesti dari tabel ini, ya. Tapi bisa juga kita gunakan rumus ini, ya. Rumus ini kita dapatkan juga angka yang sama, yaitu 4,10. Demikian juga untuk yang sampling dengan pengembalian, ya. Untuk menghitung standard error dari rata-rata untuk kasus ini, ya, sampling dengan pengembalian dengan ukuran sampel 2, kita tidak mesti mendapatkannya dari tabel ini, ya. Tapi bisa juga didapatkan dari rumus yang ini, simpanan pokok populasi dibagi akar dari ukuran sampel, ya. Simpanan pokok populasi yang 10,04 kg dibagi akar 2, ya. 2 ini adalah ukuran sampelnya, 2. Diperoleh 7,10. Demikian perkenalan dengan distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling secara umum. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa lagi dalam kuliah statistika yang lain.